Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 8 November 2023. Berita pertama, calon wakil presiden Mahfud MD berbicara keras terkait putusan MK mencopot ketua MK. Selanjutnya, Anwar Usman merasa difitnah dan ada skenario di balik pencopotannya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK terhadap Anwar Usman. Keputusan itu mendapat apresiasi dari calon wakil presiden sekaligus mantan ketua MK Mahfud MD. Mahfud MD menanggapi putusan pencopotan ketua MK berdasarkan amar putusan MK. Ia mengaku dalam beberapa tahun terakhir ini, dirinya sedih dan malu pernah menjadi hakim dan ketua MK. Mahfud juga memuji sikap ketua MK, Jimli Asidiki, merupakan sosok yang memiliki kredibilitas. Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melakukan pelanggaran berat yang berujung pada pemberhentian. Hal itu terkait putusan uji material batas usia Capres-Cawapres. Jimli dalam amar putusan menyebut, Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama pada Selasa sore kemarin. Dalam putusan, MK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman. Jimli juga memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak putusan itu selesai diucapkan untuk segera memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Berita selanjutnya, Hakim Anwar Usman menjawab putusan MK yang terkait pencopotannya. Anwar merasa ada fitnah yang keji dan skenario pembunuhan karakter. Dalam klarifikasinya di gedung MK, Anwar menegaskan tidak akan mengorbankan martabat, kehormatan, dan juga pengabdiannya sebagai hakim untuk meloloskan calon tertentu. Apalagi dirinya adalah seorang hakim karir yang sudah berpengalaman hampir 40 tahun. Anwar pun mengingatkan terhadap para pihak yang menudingnya dan menduga ada skenario pembunuhan karakter. Telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun
Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di samping itu, Anwar juga menyayangkan proses sidang pelanggaran etik yang digelar secara terbuka oleh MK-MK dan tidak sesuai dengan payung hukum yang berlaku. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.